Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi PPh Pasal 23, saya akan menjelaskan sedikit mengenai wajib pajak, badan, serta NPWP. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya nomor pokok wajib pajak, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri, umumnya badan dan orang pribadi yang ditunjuk KPP, dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023, Surat Keterangan Bebas atau SKB adalah suatu surat atau dokumen yang diperuntukkan bagi wajib pajak, penerima penghasilan, agar penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dipungut atau dipotong dengan pajak oleh pemotong atau pemungut pajak sebagai pihak yang memberikan penghasilan tersebut kepada wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak di PPh Pasal 23 ada 3, yaitu yang pertama badan, yang kedua orang pribadi yang ditunjuk KPP, kemudian yang ketiga ada BUT, badan usaha tetap. Kemudian pemotong dari PPh Pasal 23 sendiri ada 5, yaitu yang pertama badan pemerintah seperti BUMN, kementerian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada perusahaan di dalam negeri seperti firma, CV, PT, dan lain-lain. Yang ketiga ada BUT, badan usaha tetap. Kemudian yang keempat ada perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu orang yang pribadi yang ditunjuk KPP seperti dokter, notaris, arsitek, dan lain-lain. Kemudian untuk pemotong jumlah dari tarif PPh Pasal 23 ada 2, yaitu 15% untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah, dan 2% untuk perusahaan sewa dan jasa. Berikut ini saya akan menyebutkan transaksi yang termasuk objek PPh 23. Sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta bergerak dan berwujud kecuali tanah dan bangunan. Yang pertama yaitu jasa penilaian apresial, yang kedua jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, yang ketiga jasa hukum, yang keempat jasa arsitektur, yang kelima jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang keenam jasa perancang atau desain, yang ketujuh jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli, yang ke-8 jasa perantara atau keagenan, yang ke-9 jasa pembuatan atau pengelolaan website, yang ke-10 jasa sedot septic tank, yang ke-11 jasa freight forwarding, yang ke-12 jasa penerjemah, yang ke-13 jasa pengelolaan parkir, yang ke-14 jasa sertifikasi, yang ke-15 jasa survei, yang ke-16 jasa pencetakan atau penerbitan, yang ke-17 jasa lainnya dalam kurung bisa dilihat di PMK 0.141/PMK.03/2015. Terima kasih.
Materi selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 didapatkan dari mengkalikan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penerimaan tapi tidak termasuk dari pembayaran gaji atau imbalan lainnya, pembelian barang, pembayaran kepada pihak perantara, dan juga penggantian barang kepada pihak ketiga. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya tentunya harus dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen resmi seperti faktur pembelian, surat kontrak, surat perjanjian, ataupun sejenisnya. Jika tidak ada surat atau dokumen resmi, maka jumlah bruto adalah keseluruhan penerimaan. Selanjutnya, saya akan membacakan salah satu contoh kasus untuk pemotongan PPh pasal 23. PT Aman Tentram merupakan perusahaan penyediaan jasa tenaga keamanan atau Satpam. Pada bulan Februari 2022 mengadakan kontrak penyediaan jasa 10 orang tenaga keamanan untuk PT Biang Lala dengan kesepakatan atas jasa penyediaan 10 orang tenaga Satpam. PT Aman Tentram akan mendapatkan fee sebesar 3 juta rupiah setiap bulan dan 25 juta rupiah sebagai gaji atas ke-10 orang Satpam tersebut. Berapakah PPh pasal 23 atas transaksi tersebut? Namun, jika tidak didukung dengan bukti di surat kontrak atau bukti dokumen pembayaran gaji, maka penyelesaian dapat ditulis sebagai pembayaran gaji 10 orang Satpam 25 juta rupiah, fee penyediaan tenaga kerja 3 juta rupiah, kemudian PPh pasal 23-nya dapat dituliskan 28 juta rupiah dikali 2% dengan hasil 560.000. Maka jumlah yang akan dibayarkan kepada PT Aman Tentram adalah sebesar 27.440.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melapor SPT PPh 23 melalui EBUPOT unifikasi di website DJP online. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat bukti potong PPh unifikasi berformat standar dan menyampaikan SPT PPh unifikasi yang meliputi PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, serta PPh pasal 26. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan wajib pajak mempunyai e-fin untuk dapat menggunakan DJP online serta sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi EBUPOT terdapat 6 tahap utama. Yang pertama, login website DJP online. Yang kedua, pengaturan penanda tanganan. Yang ketiga, pembuatan bukti potong. Dan keempat, posting. Kelima, penyiapan SPT. Dan yang keenam, pengiriman SPT. Tahapan utama yang pertama adalah login website pajak go.id, kemudian pilih menu login yang ada di pojok kanan atas, isikan NPWP wajib pajak, password, dan kode keamanan. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka perlu mengaktifkan fitur EBUPOT unifikasi. Aktifasi fitur layanan. Yang pertama, tab profil. Kedua, aktivasi fitur layanan. Ketiga, EBUPOT unifikasi. Keempat, ubah fitur layanan. Selanjutnya, menu akses. Yang pertama, tab lapor. Kedua, pilih pra pelaporan. Ketiga, pilih EBUPOT unifikasi. Maka akan ditampilkan menu sebagai berikut. Ada 4 menu utama, yaitu dashboard, pajak, penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Tahapan utama yang kedua, pengaturan penanda tanganan. Dapat menuju menu pengaturan. Pada menu ini wajib pajak dapat mengaktifkan serta menonaktifkan penanda tanganan bukti potong, bukti pungut, dan penanda tanganan SPT yang telah direkam. Menu ini digunakan saat pertama digunakan atau pada saat adanya perubahan penanda tanganan. Tahapan utama
utama yang ketiga adalah perekaman PPh yang disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Maka wajib pajak dapat menggunakan submenu yang ada di pajak penghasilan. Pembuatan bukti potong terdapat dua metode. Pertama, metode key-in, dan yang kedua, metode impor data PPh. Skema impor Excel hanya dapat digunakan untuk membuat bukti potong selain PPh yang disetor sendiri. Tahapan selanjutnya yaitu menu posting. Berada pada menu pajak penghasilan bertujuan untuk mengirimkan seluruh data bukti PPh yang disetor sendiri atau data bukti potong yang sudah diterbitkan ke dalam draft. Tahapan utama yang kelima adalah penyiapan SPT. Wajib pajak diminta untuk merekam bukti penyetoran dan melengkapi isian draft PPh unifikasi untuk melakukan perekaman bukti penyetoran. Maka wajib pajak dapat memilih SPT masa, kemudian submenu, perekaman bukti penyetoran, kemudian cek tagihan, dan ringkasan, pembayaran, serta rekam bukti penyetoran. Pilihlah terlebih dahulu tahun pajak dan masa pajaknya. Selanjutnya, penyiapan SPT unifikasi, cek kolom aksi. Selanjutnya, lengkapi. Pada tahap ini, wajib pajak dapat melengkapi bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis, seperti dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Tahapan selanjutnya, wajib pajak dapat melakukan pengiriman SPT. Wajib pajak dapat menuju menu SPT masa, menu penyiapan SPT masa, pilih tombol aksi, kirim SPT. Pada tahap ini, wajib pajak diminta untuk mengisi passphrase serta memasukkan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT. Data SPT yang berhasil dapat dilihat di menu dashboard. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih.